Oke, kali ini kita akan membahas tentang gelombang. Nah, jadi di sini ada dua gambar ya. Nah, ini maksudnya apa sih gitu. Nah, gelombang itu berdasarkan arah getar dan arah rambatnya itu dibedakan jadi dua. Ada gelombang transversal dan ada gelombang longitudinal gitu. Nah, kalau gelombang transversal itu arah rambatnya yang ke sini itu tegak lurus dengan arah getarnya. Nah, jadi arah rambatnya itu ini ya, ke kanan, ke kiri, ke sumbu yang horizontal, sedangkan arah getarnya itu di sumbu yang vertikal ini gitu. Arah getarnya itu ke atas ke bawah dan arah rambatnya itu ke kanan atau ke kiri. Nah, itu adalah gelombang transversal. Biasanya gambarnya seperti ini gitu. Nah, kalau untuk gelombang longitudinal itu adalah gelombang yang arah getarnya dan arah rambatnya itu sejajar gitu. Jadi ini arah getarnya ke kanan ke kiri, arah rambatnya juga ke kanan ke kiri. Nah, gelombang longitudinal itu contohnya seperti ini gambarnya. Oke. Nah, kita bahas satu-satu. Untuk gelombang transversal itu gambarnya seperti ini ya. Di gelombang transversal itu terdiri dari ada bukit yang di atas gini ya, yang amplitudenya positif ini adalah bukit, terus yang amplitudenya negatif ini lembah gitu ya. Nah, apa sih yang bisa kita lihat dari gelombang transversal ini? Dari gelombang transversal itu kita bisa menentukan satu besaran, nggak hanya satu besaran sih sebenarnya, kita bisa menentukan beberapa besaran nanti, tapi kali ini kita bahas dulu tentang besaran yang namanya adalah panjang gelombang. Ini ya, panjang gelombang. Jadi panjang gelombang itu disimbolkan kayak gini. Nah, ini bacanya adalah lambda gitu ya. Bacanya ini adalah lambda. Lambda itu adalah panjang gelombang. Panjang gelombang itu merupakan panjang satu siklus gelombang gitu. Nah, kalau untuk gelombang transversal seperti ini, yang namanya panjang satu siklus gelombang atau satu lambda itu terdiri dari satu bukit dan satu lembah. Ya, jadi satu lambda itu bisa terdiri dari satu bukit dan satu lembah. Gitu. Oke. Nah, kalau misalkan satu lambda itu satu bukit dan satu lembah, berarti kalau hanya bukit saja atau lembah saja itu artinya adalah setengah lambda. Ini ya digambarkan di sini ya. Ini ya, satu bukit, satu lembah itu jarak dari A sampai E itu merupakan lambda, ya kan, satu lambda. Jadi kalau misalkan nanti jarak antara C sampai E berarti kan itu lembah saja ya, atau mungkin jarak dari E sampai G itu kan bukit saja, itu adalah setengah lambda gitu ya. Oke, kita coba cek ya. Kalau misalkan ini kita ambil ya dari titik B sampai titik F, itu kira-kira berapa lambda ya dari titik B ini sampai titik F ini gitu. Nah, kan tadi kita tahu ya bahwa satu bukit gini itu adalah setengah lambda. Berarti kan ini kan separuhnya, ya kan? Kalau separuhnya ini berarti kan seperempat, ya kan? Ini seperempat, terus kemudian tambah ini berapa tadi? Setengah, terus sampai titik F. Ingat, sampai titik F itu berarti cuma sampai puncaknya ini saja. Berarti ini juga seperempat, ya kan? Seperempat, tambah setengah, tambah seperempat. Itu berapa hasilnya? Berarti 1, ya kan? Jadi jarak dari B sampai F itu adalah 1 lambda. Oke, satu lagi. Misalkan kita ambil titik tuh dari titik C sampai titik F. Itu berapa lambda? Gitu ya. Dari C ini, titik C sampai titik F. Ingat ya, titik F cuma sampai puncaknya aja gitu ya. Jadi berapa lambda ini? Kita hitung ya, dari C sampai E dulu. Ini kan satu lembah ini ya, satu lembah. Oh, berarti ini tuh setengah lambda. Terus dari E ke F itu berapa? Seperempat. Berarti dari C ke F itu adalah setengah ditambah seperempat. Setengah tambah seperempat itu berapa? 3/4. Jadi dari C sampai titik F itu adalah 3/4 lambda. Oke, gitu ya cara menentukan lambdanya. Terus kemudian kita lanjut ini. Ini adalah gelombang longitudinal ya, tadi jangan lupa. Nah, kalau untuk gelombang longitudinal itu terdiri dari regangan dan rapatan.
gitu ya. Ada regangan dan rapatan. Rapatannya yang kayak gini, yang rapat kayak gini. Regangan yang gini, jaraknya agak jauh-jauh gini. Nah, kalau untuk gelombang longitudinal yang namanya satu lambda itu terdiri dari satu rapatan dan satu regangan. Itu ya, satu lambda itu satu rapatan dan satu regangan gitu. Nah, jadi misalkan ini kita kasih apa ya, titik aja ya. Misalkan A, terus di tengah-tengah ini B, terus sini C, sini D, sini E, sini F, G, terus H, terus I gitu ya. Nah, kita ambil contoh ya. Dari titik A sampai titik E, ini kan, ini ada satu rapatan dan ada satu regangan gitu ya. Jadi dari titik A sampai E itu adalah satu lambda gitu. Terus kalau misalkan, kan tadi kan kalau satu lambda itu satu rapatan dan satu regangan. Berarti kalau terdiri dari rapatan saja atau regangan saja, oh itu berarti adalah setengah lambda. Contohnya misalkan kita ambil titik dari A sampai C, terus atau mungkin dari C sampai E gitu ya. Atau mungkin dari ini ya, E sampai G gitu. Ini adalah setengah lambda gitu. Soalnya terdiri dari ya rapatan saja atau regangan saja gitu. Oke, kita tes. Kita tes ya kepahaman kita. Kalau misalkan kita ambil tuh titik dari D, dari titik D, perhatikan dari titik D sampai titik G. Nah, dari titik D ini sampai G. Jadi D ini itu adalah di tengah-tengah regangan ini ya. Di tengah-tengah regangan. Dan G itu di ujung rapatan ini. Ini tuh berapa gitu, berapa lambda gitu. Kan tadi kita tahu bahwa satu rapatan atau satu regangan saja itu setengah lambda. Kalau separohnya regangan ini berarti berapa? Ya seperempat lambda dong gitu. Terus dari titik E sampai titik G itu kan satu rapatan ya. Kalau satu rapatan itu tadi kan berapa nilainya? Setengah ya, setengah lambda. Oke, berarti dari titik D sampai titik G itu ya setengah tambah seperempat itu berapa? 3/4 lambda gitu ya. Nah, lalu nanti dari gelombang-gelombang tadi tuh besaran apa saja sih yang bisa kita cari? Ternyata nggak cuma lambda aja gitu. Kita juga bisa mencari frekuensi, terus kemudian cari periode, cepat lambat gelombang kayak gitu. Nah, diingat-ingat kembali ya, rumusnya frekuensi, ini ya, F kecil ini adalah simbol dari frekuensi. Frekuensi itu rumusnya adalah N dibagi T, gitu ya, N dibagi T. N itu apa? N itu adalah banyak gelombang, gitu. N itu banyak gelombang, T itu adalah waktu, gitu. Nah, satuannya frekuensi nanti apa? Satuannya frekuensi itu adalah Hertz, atau disingkat Hz, gini. Terus kemudian periode itu T besar simbolnya. Nah, periode itu rumusnya adalah T kecil dibagi N. Jadi kebalikannya dari F ini ya. Kebalikannya dari F, gampang tuh, ngapalin aja, satu aja. T besar ini ya, T besar periode ini, titin gitu. Titin, T kecil dibagi N gitu ya. Itu sama ya, tinggal dibalik aja nih frekuensi sama periode. Tapi ingat, jangan sampai kebalik gitu. Nah, kalau misalkan ya, kita mau nyari periode tapi yang diketahui frekuensi, itu gampang karena tadi periode sama frekuensi itu berbanding terbalik. Ya berarti kalau kita mau nyari periode yang diketahui frekuensi itu tinggal 1/F gitu ya. Ini 1 ya. Terus kalau misalkan mau nyari frekuensi yang diketahui periode tinggal 1/T besar gitu. Terus udah ya, udah seperti itu aja. Terus selain itu kita juga bisa mencari besaran panjang cepat rambat gelombang gitu, V. Cepat rambat gelombang itu bisa dirumuskan lambda kali F. Jadi lambda panjang gelombang tadi dikali F frekuensi, atau bisa pakai lambda per T gitu ya. Nah, jadi ini besaran-besaran yang bisa kita cari di gelombang-gelombang tadi, baik gelombang transversal maupun gelombang longitudinal. Oke. Oh iya, tadi udah dibahas frekuensi sama periode, tapi lupa apa itu pengertian frekuensi, apa itu pengertian periode. Jadi frekuensi itu adalah banyaknya getaran yang terjadi dalam waktu 1 sekon. Gitu. Jadi 1 sekon itu bisa menghasilkan berapa getaran sih gitu. Nah, kalau periode itu adalah waktu yang diperlukan untuk melakukan 1 kali getaran. Jadi untuk menempuh 1 kali getaran atau untuk membuat 1 kali getaran
itu perlu waktu berapa sekon gitu ya. Nah nanti satuannya kalau ya waktu kita pakai satuan sekon gitu. Terus kalau misalkan panjang gelombang kita pakai satuan meter gitu ya. Nanti menyesuaikan deh di soal seperti apa. Untuk contoh soalnya cek video lainnya ya.